Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga muslim muslimat Kecamatan Budarejo, Kabupaten Karanganyar akan menyatakan sikap atau deklarasi untuk tidak akan mengundang Habib atau tidak meyakini Pak Alawi sebagai duriah Nabi besar Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita mengucapkan syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kami keluarga muslim dan muslimat Kecamatan Budarejo. Kabupaten Karanganyar. Menyatakan dan meyakini bahwa Habib Alawi bukan keturunan atau duriah Nabi Muhammad SAW. Kami keluarga muslimin dan muslimat Kecamatan Budarejo, Kabupaten Karanganyar menyatakan tidak akan mengundang Habib Alawi sebelum polemik selesai. Kami keluarga muslimin dan muslimat Kecamatan Budarejo, Kabupaten Karanganyar tidak akan menghadiri agenda-agenda yang mendatangkan Habib Alawi di agenda-agenda keagamaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pengurus dan anggota PWI Laskar Sabilillah, pengurus daerah Kudus, mendukung sepenuhnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Warga Demak secara tegas menyatakan sikap menolak para Habib mengisi acara di Demak dan meminta kepada Habib Syekh untuk segera klarifikasi terkait pernyataan dalam syair bahwa Habib Rizik gurunya NU. Demak menolak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
atas nama Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Demak dan jajaran Satpol Banser Kabupaten Demak menyatakan tidak terlibat pengepaman Demak bersolawat dan pengepaman yang lain yang dihadiri oleh para habaib yang ada di Kabupaten Demak sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Ansor Banser Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para GNU, Banser dan Laskar Sabilillah dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan sikap sebagai berikut. Kami dari Banyumas juga memohon kepada PBNU untuk segera bersikap menuntaskan polemik nasab habaib dan sejumlah persoalan bangsa akibat ulah mereka. 7. Ditemukannya penyimpangan sejarah NU oleh Habib Lutfi Pekalongan harus ditindak tegas dengan memberhentikan Habib Lutfi sebagai Rais Am Jatman. Kami juga meminta agar semua Habib yang ada di jajaran struktural NU di semua tingkatannya diberhentikan dari pengurus agar tidak ikut campur dalam organisasi NU. 8. Mendesak kepada para kesepuhan di PBNU untuk membentuk tim khusus dalam menyelesaikan polemik ini yang terdiri dari GGNU yang tidak berpihak kepada para habaib. 9. Atau yang terakhir, kami mendesak negara hadir dan tidak membiarkan polemik ini berkepanjangan demi marwah bangsa yang sejarahnya banyak diacak-acak oleh para habaib. Penyelesaian ini juga penting untuk menghindarkan konflik antar sesama anak bangsa di tanah air. Banyumas, 14 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Kamera Berantas, Iron kita. Aku Iron Komiran yang lain Melu Mustafa. Aku senang tidak aku senang Melu Kiai Majelis jagoan yang dilakukan menolak untuk mengundang kurang pas saya ucapkan, maklumlah saya punya kekurangan dari bahasa, mungkin agak kasar tetapi hati nggak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini tuan-tuan semuanya yang dirahmati oleh Allah, saya sebenarnya ingin mengomentari yang tadi yang kita bahas ini. Konsepnya itu bukan asas, bukan dasar. Yang satu bilang batal Ba'alawi dari jalur Ubaidillah, ya kan? Yang satu meyakini Ubaidillah itu anak Sayyidina Ahmad bin Isa ya. Dalam hal ini saya ingin memberikan suatu pandangan saya. Kita lebih baik sebelum mengarah kepada prosedur hal yang kita sampaikan tadi di permulaan,
seharusnya kita ngebahas dulu konsep penetapan nasab, gitu loh. Jadi kita nanti nggak simpang siur. Yang satu itikadnya begini, wah nggak mungkin aulia itu bohong, semua punya manuskrip. Kayak tadi Kiai Elang Parihin kan menyatakan kami nggak mungkin menafikan yang sudah kami dapat, bukan begitu kan? Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan metode penetapan nasab itu punya syarat dan rukun. Semua itu ada syarat dan rukun. Nah, syarat rukun daripada penetapan nasab yang saya nukil dalam kitab Ma'alimul Ansab, ya, itu ada 4. Yang pertama, jihad itsbatin nasab. Ya, apa jihad itu? Bidang verifikasi nasab. Dari yang bersangkutan itu nanti ada subnya ya, yaitu Robipal terjada. Nah, pertanyaan saya, ketika dituliskan nasab Wali Songo yang dari kita nih sampai terakhir yang menjadi isbat, ya, apakah beliau-beliau ini Robipal, nakobah, atau bukan? Dulu, ya. Kalau bukan, berarti di sini penulisan manuskrip itu berdasarkan analisa si penulis. Apakah itu seorang kiai, ahli sejarah, ahli fikih, beliau menukil dari kitab lain. Nanti prosedurnya adalah setiap informasi jalur kitab yang disampaikan dalam satu tulisan, bila tidak ada maraji, ini namanya makal, tidak ada nakal. Jadi kalau kita memiliki nasab, potensi kita itu harus ada 2, nakal dan makal. Nakal itu isnad, kan ini udah menjadi syarat yang dari zaman itlaqnya ilmu, ya. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man qala masya'a. Bila tak ada isnad, sungguh orang bisa bicara apa yang dia mau. Kalau bicara ikhtilaf, siapapun bisa ikhtilaf, hatta fikah. Saya kasih contoh. Ketika berbicara bersuci dengan bensin, sampai mungkin kajian, boleh nggak bersuci dengan bensin? Ada makalahnya yang buat ulama ahli ijtihad. Semua cairan yang dianggap cairan, baik mustakmal apapun tidak, sah dijadikan buat bersuci. Buka kitab Mizanul Kubra, ya. Apakah pendapat itu menjadi pegangan? Sedangkan muqabil dari pendapat yang asah, yang menjadi rujukan kita, yang namanya cair itu terbagi 3. Bahkan ada yang bilang 4, bahkan 5. Ada air mutlak, air mustakmal, air musyammas, ada air yang lasab dan sebagainya. Ya. Begitu juga ketika orang mengungkapkan hadza haram indal kadim wa fil jadid sahih, misal apa halal gitu kan. Ketika kita cari di jadid, di kadim tak ada. Apakah bisa diitlaq kadim jadid ini sebagai rujukan daripada kadim? Tidak bisa. Yang kedua, semua ulama enggak punya kapasitas maksum, tetapi mereka mempunyai kapasitas mahfuz, ya. Mahfuz, apapun yang diitlaq oleh ahli ilmu ini tidak pada dasar 100% hakul yakin, karena metodenya 3 dari semua fan ilmu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada 4 tambah. Alhamdulillah. Apa satu lagi? Hakikatul yakin. Ya, terserah. Alhamdulillah. Tambah tuh, mantap lah. Ya. Kalau ada orang menolak Sayyidina Hasan wal Husain, ya, bukan anak cucu Nabi murtad. Karena itu sudah masuk mungkin paling atas tadi, hakikatul yakin. Itu murtad. Terus kalau orang menyatakan Ubaidillah bukan Ahmad, bukan anaknya Ahmad bin Isa, ya, itu masuk primer, gitu loh, masuk kepada jalur tawatur, ya. Isbatnya ijma
sukuti atau bukan dijebak sukuti, yang intinya menolak beliau sebagai sadah daripada Rasul, paling rendahnya itu pasti dalal, sesat, haram. Yang ketiga, jalur kita ini jalur isbat. Isbat itu bisa saja hari ini kita isbat, dulu diisbat oleh ulama abad 9 Ba'alawi daripada Duriyah Ahmad bin Isa. Ternyata di kemudian tahun abad sekian, orang-orang yang meneliti menemukan ketidakvalidan nasab tersebut. Wajar terjadi diskusi semacam ini, ya. Karena ini mujaddid. Jadi kita tidak boleh juga, oh nggak bisa, harus ini, ya tak apa. Kalau mau kita berkiblat kepada Ahmad Khan, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi data primer, mohon maaf, ini sebuah kitab Ubaidillah. Kitab Al-Majdi, ya, tidak ditemukan nama Ubaidillah bin Ahmad. Silahkan buka. Abad berapa? Abad, sebentar tuan kau bicara abad. Abad kelima ini. 5, oke. Abad kelima. Allah. Ya, terus saya ini abad kedua, abad ketiga ini. Ini rujukan masadir semua kitab. Mulai dari jalur Sayyidina Hasan wal Husain sampai terakhir jalur Imam Ali Al-Waizi, ini di kitab ini rujukannya. Jadi bersambung. Jadi kitab 54 ini rujuknya ke sini, ya. Terus Tabaqatun Nasabin, kalau mau cari siapa nama orang-orang yang masyhur dalam jalur nasab, carilah kitab ini. Di sini banyak referensi tarik. Saya udah download referensi sampai nggak pernah tidur 2 bulan ini, malam-malam. Niat saya mau bela Ba'alawi, wallahi awalnya saya mau bela Ba'alawi. Apa pula nih Kiai Ahmad berani kali nafiin nasab orang. Betul ini. Akhirnya saya pelajari tahadus bin nikmat, berkat beliau saya dapat hidayah. Yang kedua, ini ada disebut kitab Ar-Raudhul Jali. Ar-Raudhul Jali itu tidak pernah mereferensikan dari mana dia mengisbat. Di sini tadi disebutkan wahada muttafaqun juga. Sebentar. Kasih waktu saya. Ini cukup. Cari dulu lah, ya kan? Nah, di sini kita Al-Asili, ya. Al-Asili abad ke-7 Hijri, ya. Tidak juga menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abad 7 gagal. Abad ke-7 sudah rungkat, gagal. Ini saya sudah bilang tadi, kalau ada ungkapan bahasa saya yang tidak pantas, jangan dimasukkan ke hati, itu gaya saya, ya. Lanjut. Nah, Al-Muhajir pun enggak ditemukan di dalam semua kitab-kitab nasabah yang primer, ya, yang lampau, yang kuno, manuskrip, ya. Justru yang mengistilahkan Al-Muhajir itu jalur Musa Al-Kazim, namanya Sayyid Mahmud. Itu digelar Al-Muhajir, dia hijrah dari Basrah ke Irak, Irak ke Basrah. Saya bisa lihat nanti di situ, ya. Nah, kronologi singkat dulu. Nah, yang saya nggak pakai dulu Syajaratul Mubarakah karena ada yang bilang Syiah, itu palsu kan. Ini yang ketiga, kitab Umdatul Talib, ya, juga tidak menuliskan Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Abad 8 ya, 8 lah, abad 8, 78. 8 gagal lagi baik. Nah, terus Al-Fakhri, ya, abad ke-5 juga, udah 2 abad ke-5, ya. Tak ada. Nah, rujukan semua kitab sumber itu 2, ya, yang tadi, ya. Pertama, kitab yang agak lebih tua sikit daripada Tahdzibul Ansab, namanya Abnaul Imam, ya. Abnaul Imam itu dituliskan ada Ubaidillah dengan nama Abdullah dan Ubaidillah.
Cuman persoalannya gitu loh. Persoalannya dalam kitab Abnaul Imam, penulisannya itu di mukaddimah oleh muhakkik sudah menyatakan bahwa di akhir kali penulisan saya ada menambahkan sesuatu yang tidak ada di nasakh asalnya, ya, di nasakh asal apa di kitab sebelumnya. Enggak di asal kitab naskah kitab asalnya saya tambahkan sesuai dengan yang saya dapatkan dari taklik. Berarti dia abad ke-9 atau ke-10, takliknya ada yang dimasyhur di abad itu. Seharusnya kalau taklik itu ditaklik, ini namanya taklik yang mantap nih. Ini diambil dalam kitab ini. Ini diambil dalam kitab ini. Ini semua kitab-kitab ketika ditaklik itu semua fil umdah, fil tanzibul ansab, fil adab, fil adab gitu loh. Nah, itu baru layak. Nah, kitab yang paling rekomen ini Tahdhibul Ansab. Ini cuma satu anaknya. Satu saja anaknya, Sayyidina Abu Ja'far Muhammad, orang buta. Coba. Ini paling tua. Sebelum yang lain ini, makanya saya bilang rujukan dua yang keempat ya. Abad keempat sama Abnaul Imam tadi. Namun Abnaul Imam sudah dirubah oleh muhakkik yang namanya Jamalul Lail. Gitu loh. Ada 3 muhakkik, yang terakhir 4, yaitu Jamalul Lail. Nah, sudah paham dulu? Nah, terakhir apa tadi? Asy-Syajaratul Mubarakah, karya Fakhrul Razi. Banyak yang menafikan ini karena sentimen. Padahal banyak kitab-kitab taklik semua mereferensikan Asy-Syajaratul Mubarakah. Terus ada yang bilang kitab-kitab ini yang menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, rupanya orang Syiah semua. Gitu katanya. Tak apa. Kalau itu menjadi patokan, ilmiah itu nggak pandang mazhab. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Abi Ja'far Ar-Razi. Kalau enggak, kita nggak usah pakai kunut hari ini. Dalil kunut dari Imam Ja'far Ar-Razi ahli tafsir, dia diklaim sebagai Syiah Rafidhi. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau sekedar orang aku menjalankan kebenaran, mencintai Ahlul Bait dikatakan Rafidhi, maka aku Rafidhi, kata Imam Syafi'i. Ya. Terus Bukhari buang ke laut kitab Bukhari. Kitab Bukhari berapa banyak musnidnya? Ya, gurunya Imam Bukhari mengambil riwayat dari ulama Syiah. Bahkan hari ini orang-orang Syiah mengambil Sahih Bukhari untuk menjatuhkan paham Sunni. Coba saya kasih bocoran. Orang Syiah tidak mengakui anaknya Sayyidina Rasulullah selain Sayyidah Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu bukan anaknya Rasulullah, tetapi anaknya suami pertama daripada Sayyidah Khadijah. Satu, ada yang berpendapat lain, anak angkat. Itu kurang lebih. Yang terakhir ini khusus jalur Hasani Al-Muntaka. Ini khusus jalur sanad Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir Jalani muskil, tapi di sini ditarjih. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah paham, maka statement ulama ini dari zaman ke zaman butuh tarjih. Saya kasih contoh. Ashabul Wujuh. Berapa banyak pendapat Ashabul Wujuh? Kalau nggak ada ahli tarjih Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, rungkat ibadah kita semua. Rungkat. Betul. Maka disebut al-tarjih. Hari ini kita kumpul untuk mentarjih. Bukan untuk menyatakan yang lain, untuk mentarjih. Cara mana kita mentarjih? Saya mohon maaf, saya ada sependapat dengan Kiai Mat, tetapi ada beberapa statement yang saya punya ijtihad dewe. Ya. Saya menyatakan Ba'alawi itu muqabil masyhur. Kenapa saya mengatakan Ba'alawi muqabil masyhur?
kalau tidak ada ulama di abad 9, 10 sampai hari ini ya menyatakan Ubaidillah, maka itu nasab mardud. Tapi secara syuhrah wal istifadah, setidaknya di masa 9, 10 sampai sekian ada ulama ahli ilmu yang menyatakan benar nasab itu, walaupun tidak ada apa namanya tadi, tangga, tidak ada tangga. Namun berprasangka baik kita, berhusnuzon dengan ijtihad seperti Abdullah bin Nuh itu, beliau mengarangkan kita bahasa Arab. Tapi sayang ketika menceritakan hijrahnya Ubaidillah bersama Said Ahmad bin Isa itu ke Yaman, tidak direferensikan dari mana menakalnya. Itu aja ya. Oleh sebab itu syurah itu saya anggap tidak stabil syar'i ya, tidak stabil syar'i. Kenapa? Karena syarat syurah itu harus mengikuti kaidah syar'i, enggak asal syurah. Istifadah itu asal. Maka nanti itu masuk dalam kategori yang kedua, yaitu turukun taqlidiyatu li itsbatin nasab. Itu rukun kedua. Apa itu? Metode tradisional untuk membuktikan nasab keturunan. Nah, itu cara kedua. Jadi setiap daerah punya metode. Di Arab punya metode, di Irak punya, di kita juga punya. Apa yang menjadi patokan metodenya? 3. Ya, 3. 1, awraqun wa suhukun kalimatun wa musajjaratun tafidu bi sihatin nasab. Itu yang pertama. Harus ada manuskrip kuno. Jadi kalau Kiai Imam membatalkan sah. Enggak ada manuskrip kuno kok. Kalau saya kan husnuzon dulu nih. Jadi saya arahkan ke kaidah muqabil masyhur. Tapi kalau mengibtalkan sah. Karena ini tanya manuskrip kunonya tinggi. Tadi belajar Pak, kalau salah mohon maaf. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un min nuqaba al-umumin au far'ain. Jadi pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib atau cabang nakib. Gitu loh. Ya, yang ketiga sima'u syahadah bisyuhud, mendengar keterangan saksi. Nih kayak tadi kan beliau punya saksi. Semuanya udah ada di Ba'alawi. Tapi satu yang nggak ada. Apa? Pokok aurat. Itu nggak ada. Yang ditanyakan orang gini, Bapak mazhab Syafi'i? Syafi'i. Saya kasih tahu related mazhab Syafi'i yang punya apa namanya risalahnya. Jadi kitab-kitab Syafi'iyah itu punya sanad. Ya. Kalau dia nggak punya sanad, ya mengarang sendiri, ya itu Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kitab yang dikarang sendiri oleh ulama melalui maqal, bukan nakal. Sehingga Fathul Mu'in disarah lagi oleh Fathul Mu'in lagi. Ya, pertama Muhyiddin, jadi Fathul Mu'in baru disarah oleh Said Abu Bakar Syadda. Habis sudah, ya aneh itu. Tetapi kalau antum buka kitab mulai daripada kaul jadidnya Imam Syafi'i itu semua sampai Minhajul Talibin, ya, Al-Muharrar, itu semua punya rentetan sampai kepada kitab induk. Ini yang disebut nakal wal makal. Nah itu tuan-tuan. Maka oleh sebab itu, marilah kita bijak untuk membahas ilmiah. Tadi kita semua saya perhatikan nggak ada ilmiahnya tadi. Nggak ada. Yang satu nyap-nyap apa gitu bahasanya ya. Wah Yahudi, saya belum berani situ. Ya tapi ya itu masing-masing punya kapasitas. Berbeda boleh, tapi tetap kopi bareng ya kan. Ya. Yang lain gak bawa laptop, ini 2 laptop. Makanya saya sudah siap ya, bagaimana? Saya datang ke sini bawa semua. Saya datang ke sini serius loh. Masya Allah. Serius banget. Tanya sama saya ini, jam berapa sampai? Masya Allah. Jam 4 gak tidur. Saya yang ada proyektor lain. Ada proyektor nama. Nah, saya punya manuskrip kuno juga. Saya tahu enggak saya fotokopi.
untuk menerangkan kepada jalur Ba'alawi, mohon maaf tuan, tidak punya tanggal. Az-Zuhri pernah memberikan satu khobar kepada seseorang, orang tersebut namanya saya lupa. Dia bertanya kepada Zuhri, wahai Zuhri, apakah kamu memberikan khabar kepadaku dengan bersanad? Apa jawab Imam Zuhri? Mungkinkah anda naik ke atas tanpa tangga? Itu maksudnya apa? Gua nggak bakal ngasih lu kalau kagak ada sanad dulu. Nah ini penting buat kita. Bukan kita mau menafikan keilmuan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, naudillah. Kalau bicara kasyaf, ya kalau boleh bicara kasyaf, saya juga bisa mengasumsikan kasyaf. Apa kasyafnya? Abdullah bin Alwi Al-Haddad, As-Sakran, semua segala macam Pak Alawi itu udah didebat sama Wali Songo di dalam Al-Arwah. Kalau bicara kasyaf, lah bukti mana keturunannya bangkit? Anak keturunannya bangkit, Pak Alawi nggak bisa jawab. Oh diundang aku datang. Maka saya minta sama tuan-tuan ini semua, ayolah kita nggak usah bicara pribadi ya. Ini mungkin tahap kita untuk menemukan satu kepastian. Kita kumpul begini, besok kita masuk ke LBMNU langsung memutuskan masalah ini secara diskusi ilmiah yang lebih detail dulu hari itu malam. Makanya tuan-tuan yang berapa? Terakhir saya nggak bisa bicara lagi biar berganti orang bercakap. Yang Abu Qori. Ya itu nanti sampaikan dulu, nanti makalahnya saya akan sampaikan. Bukan jadi hilang. Nah, yang terakhir bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir. Tadi Kiai Iman mengatakan bahwa pertama sekali menuliskan nasabah Alawi itu siapa tadi? Ada Sakran. Ternyata bukan. Pertama sekali yang menuliskan naskah Ba'alawi Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqaf. Dia mendirikan nakabah pertama di sana di Yaman. Amannya. Apa? Amannya Ali. Iya. Sakran. Terserah ini mau paman mau apa, saya nggak ngerti. Yang jelas namanya Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqaf. Abadnya 833 Hijri atau Masehinya 1429. Terus turun kepada Muhammad Jamalul Lail Al-Mu'allim yang merubah album yang bertakim merubah dari Obsession Abnul Imam. Terus turun kepada Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf. Ya. Baru Ali As-Sakran gitu. Nah mungkin Ali As-Sakran belum sempurna memahami Ubaid, sehingga dia mengklaim bahwa Ubaid itu adalah dalam kitab Musikah apa tuh? Burqatul Musikah. Dia menyatakan bahwa menurut analisa saya Ubaid itu adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, saya punya data di sini. Terakhir, kitab yang menjadi rujukan bersanad daripada jalur Ba'alawi itu nggak ada lain cuma satu, yaitu Syamsul Zahirah. Jadi kitab Syamsul Zahirah itu dituliskan oleh orang tiga dan kemudian dilanjutkan oleh yang dari datang ke Aceh terus tinggal hijrah di Palembang. Nah, singkat cerita itu, adapun manuskrip yang dimiliki oleh teman-teman, oleh saudaraku yang ada di keluarga Sultan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, dengan mengklaim kepada Ba'alawi, monggo silahkan, tetapi secara ilmiah Anda senasib dengan Ba'alawi. Tapi kalau tidak, ya mari kita cross check dengan ilmiah ke jalur manakah Gunung Jati ini masuk. Karena ini yang menjadi masalah, kita yakin dan sepakat ulama bahwa Wali Songo itu adalah zuriyah Rasul. Betul? Nah, cuman dari mana nanti jalannya? Ya seperti kakek saya ulas sikit ya, boleh ya? Sikit dan cuma 5 menit lagi, tidak lama. Saya punya kakek Said Ahmad Al-Busashi. Ya, ikhtilaf dia punya isbat nasab.
Satu ahli ilmu mengatakan jalur Imam Zaid, ya, Syahid di Kufah, Syahid disalib pula 3 kali. Yang kedua jalur Imam Ja'far As-Sadiq punya anak Imam Muhammad, ya, punya anak Imam Ahmad Asy-Sya'rani. Jadi Muhammad Dibaj. ya, jadi ketemunya dari Imam Ahmad Asy-Sya'rani. Itu jalur. Boleh berbeda. Sekarang saya mau ngambil mana? Saya suka ngambil Imam Zaid. Sah aja, ada data. Gitu kan? Oh, saya lihat yang lebih ngetren itu pakai kitab Mutabar yang dulu-dulu Imam Asy-Sya'rani. Sah aja, yang jelas saya dari kesepakatan mau dari Ahmad Asy-Sya'rani mau dari Imam Zaid, saya tetap cucunya Imam Husain. Allah. Gitu. Terserah mau dari mana, saya bisa membuktikan itu. Nah, kalau Ba'alawi diklaim Ubaidillah rungkat, tapi ada jalur lain yang mantap, yang sah sanadnya, monggo kayak Hanan menyatakan dari Bani Hadid. Ya, Khusus bentar. Khusus Al-Haddad, saya tidak berbicara yang lain. Terserah. Kalaupun nggak bicara yang lain, yang Al-Haddad itu dianggap Abdullah bin Al-Haddad, mangga Al-Haddad yang masuk ke jalur itu, ya kan? Syaratnya cuma satu. Maukah Robitah Ba'alawi meyakini dulu statement yang antum sampaikan dari manuskrip itu? Kalau Ba'alawi bilang hari ini gua rungkat dari Ubaidillah masuk ke jalur Bani, tidak jadi, kita ya kan? Baru kita bahas itu. Yang penting statementnya keluar dulu, gitu loh. Berarti buku-buku yang udah keluar copot-copot dulu, baru robah, baru kita diskusikan lagi. Sebentar, boleh menyela? Tunggu dulu. Boleh menyela? Tunggu dulu. Oke. Nah, saya udah serak nih. Udah cukup. Insya Allah nanti bisa setelah istirahat kita diskusi lah ya. Sekalian itu tadi tentang Syamsul Zahira yang menjadikan patokan berjalur ke Wali Songo itu narasumbernya dari mana atau bagaimana itu dari Belanda. Saya nggak berbicara masalah gerbang. Enggak. Jadi gini, kita juga jangan alergi. Fadl kok kayak gini ya. Orang intinya tuh nggak ada mikir lu agamanya apa yang meriwayatkan apa segala, yang penting sesuatu mutabik nggak dengan hak. Lah kalau kayak gitu nggak usah pakai mujid. Mujid bukan orang Islam. Maka muncul Munawir itu gara-gara supaya nggak laku mujid kan gitu. Ya. Tapi intinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Syamsul Zahira itu pengarang 3, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Kedua, Syekh Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Saya tak pakai Ali Habib, saya pakai Syekh karena yang ketiga, Syekh Salman bin Sa'id Baghos. Itu 3. Jadi jadilah Syamsul Zahira. Nah, kitab yang selain Syamsul Zahira yang menjadi rujukan mutlak awal pertama Syamsul Zahira itu penulisnya Said Ali atau Syekh Ali bin Muhammad bin Harun bin Al-Junaid. Nah itu. Jadi barulah muncul kitab-kitab yang lain yang menukil dari ini semua. Jadi patokannya di situ semua. Jadi Syamsul Zahira jilidnya banyak, lebih banyak dari kitab-kitab lain. Kalau buat salah saya 17 jilid. Itu karena dituliskan berkesinambungan. Itu jadi Wali Songo tidak ada keturunannya di Syamsul Zahira. Ditulis Abdul Malik ada sampai apa? Abdullah. Terus Abdullah ini punya anak kawin sama perempuan kawin sama lanang dengan bukan jalurnya, sehingga dikatakan terus. Wali Songo ke atas betul, tapi Wali Songo ke bawah
rungkat begitu makanya. Nah disinilah yang menjadi kalau sampeyan masih berpegang kepada Azmat Khan atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah, sampeyan ditolak dari dua arah. Ditolak kontrak. Dia ditolak dari Robito Alawi, ditolak dari ya analisa kita juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sekitar 1,5 menit aja. Pimpinan minta waktu 1 menit. Ya, karena mumpung nyambung biar nanti saya tak disalahpahami ini nih. Luar biasa pemaparannya. Mohon izin Kiai. Ya. Kami jauh-jauh dari Madura, aslinya capek luar biasa. Tetapi saya merasa berbahagia ada di sebuah pesantren yang legendaris dan merupakan sebentar. Mudah-mudahan kami dari Madura ini mendapat tabaruk. Amin. Saya sebetulnya di dalam kapasitas menyediakan banser, sehingga saya banser. Pertama, artinya Mbah Sunan Gunung Jati mau dianggap Adomat Khan, mau dianggap apapun, dia tetap nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau menyambungkan lewat Adomat Khan, maka dia tetap tersambung kepada Rasulullah, tapi lewat versi saya, begitu. Artinya tidak ada celah untuk menafikan Mbah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tetapi kan yang kita sepakati bukan sepakati, mohon maaf. Tetapi dari yang dibahas ini kemungkinan kecil bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati itu adalah berjarul kepada Adomat Khan, karena kami juga punya manuskripnya, walaupun kami adalah anak sampingan lah, karena dari perempuan ya. Tetapi kami juga punya manuskripnya lengkap dengan istri-istrinya. Tetapi memang belum kami buka ya, nanti bisa konsul secara pribadi. Saya seperti yang saya katakan tadi, sebagai banser, walaupun sudah dikanter oleh Yang Mulia Abuya Kiai Imaduddin, langsung dijawab saya langsung. Dibatalkan, manuskrip saya dibatalkan oleh Abuya Kiai Imaduddin dengan Bahrul Ansaf di abad ke-9. Tetapi saya sudah memberikan pesanan online kepada beliau. Begini. Kenapa jalur saya dibatalkan? Karena ketika itu sudah ada semacam konsensus. Seperti misalkan konsili daripada Trinitas. Itu kan semuanya melalui konsili semuanya. Menetapkan Trinitas. Nah, nasab Alawi ini kemudian di abad 9 itu sudah ditetapkan kesepakat seperti ini nih. Sekarang gini. Jadi sebelum kita rapat hari ini, Mbah Sunan Gunung Jati ini banyak versinya. Setelah kita rapat hari ini, kemudian kita menetapkan satu silsilah Mbah Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Qadim misalkan. Sudah titik. Maka kitab-kitab setelah hari ini kita tidak akan pernah menemukan versi lain kecuali Musa Al-Qadim. Seperti itu pula nasab daripada Ba'alawi ketika itu sudah konsensus melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Padahal sebelum konsensus itu ada manuskrip silsilah daripada Ba'alawi itu melalui jalur lain, yaitu berapa? 8 jalur. Iya, yang dijawab beliau ya, saya sampaikan. Lebih 1,5 menit. Ya, sebentar. Yaitu melalui jalur Muhammad Al-Azhar. Tetapi kemudian dibatalkan oleh Kiai Imaduddin. Karena Kiai Imaduddin ini kealimannya luar biasa, ya saya diam aja, dia tidak mampu menjawab akhirnya. Tetapi kalau ketemu pelukan ya. Ya, tetapi saya menyediakan banser khusus Wali Songo. Artinya Wali Songo ini mau dijalurkan kemanapun tidak bisa menafikan jalur Wali Songo. Misalkan suatu saat konsensus yang ada hari ini sepakat karena kebanyakan mendukung Adomat Khan, iya maka
Ada ban serepnya. Tetapi walaupun agak lemah karena dibahas oleh Kiai Maduddin tentang apa, mau tidak mau Kiai Maduddin harus menyentuh juga Ba'alawi, karena ketika membahas Bab Sunan Gunung Jati nanti juga akan ke Ba'alawi. Saya kira tanpa mengurangi rasa hormat hanya menjelaskan itu. Terima kasih kami dari keluarga dari Madura, mohon barokahnya semuanya, mudah-mudahan nanti nyampe ke Madura dalam keadaan selamat. Amin. Jazakumullah, ahsanul jazak. Assalamualaikum. Demikian pembahasan dan beberapa video terkait gerakan masyarakat yang menolak dan enggan untuk kembali mengundang para habaib. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi pertimbangan serta pencerahan yang kita bisa mengambil pola pikir atau sudut pandang kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.